down, yeah. I've been feeling so, I've been Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila dari Pendidikan Fisika B dengan NIM 20601220019. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang reaksi kimia. Reaksi kimia ternyata bisa terjadi di mana saja, bahkan di sekeliling kita dan kapan saja loh. Tidak hanya di laboratorium saja. Sebuah materi yang berinteraksi dalam membentuk produk baru disebut reaksi kimia, seperti saat sedang memasak atau membersihkan halaman rumah. Juga termasuk aktivitas yang bisa menimbulkan reaksi kimia. Reaksi kimia juga sangat penting dalam berbagai peristiwa yang terjadi di alam, seperti hujan asam dan fotosintesis. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Zat adalah unsur atau senyawa kimia. Reaksi kimia mengatur ulang atau reaktan yang membuat zat yang berbeda. Karena banyaknya reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita, dibuatlah bentuk persamaan kimia untuk memudahkan manusia dalam mengekspresikan reaksi kimia. Persamaan kimia adalah pernyataan matematis yang melambangkan pembentukan produk dari reaktan sekaligus menyatakan kondisi tertentu yang menjadi alasan terjadinya reaksi. Reaktan berada di sisi kiri, sedangkan produk yang terbentuk berada di sisi kanan dan dihubungkan oleh anak panah. Contohnya yaitu A tambah B menghasilkan AB. Dalam persamaan kimia, sebenarnya reaktan dilambangkan dengan rumus kimianya. Berdasarkan kekekalan massa, persamaan kimia harus seimbang, yaitu jumlah atom di kedua sisi harus sama. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama yaitu perubahan warna. Nah, misalnya pagar rumah yang akan berubah warna jika sering terkena air hujan dan panas matahari. Pagar yang tadinya memiliki warna mengkilap akan berubah menjadi pudar. Terlebih lagi jika pagar rumahmu akan memiliki karat. Karat yang terbentuk pada pagar inilah hasil reaksi dari besi logam dengan oksigen dan air di udara. Perubahan warna menjadi karat menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kimia. Ciri kedua yaitu perubahan suhu. Ketika energi diserap atau dilepaskan, hal inilah yang menandakan adanya perubahan kimia. Misalnya kembang api. Kembang api adalah salah satu contoh perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu dan memancarkan cahaya. Kembang api mengandung bahan bakar dan zat pengoksidasi. Saat pengoksidasi memecah bahan bakar, ia melepaskan sejumlah besar energi dan energi ini dilepaskan sebagai panas. Nah, yang ketiga yaitu formasi persipitasi. Ketika mencampur dua cairan di dalam gelas kimia, mungkin akan membentuk zat padat dan mengendap. Maka ini telah terbukti adanya perubahan kimia. Reaksi presipitasi sangat penting untuk memastikan bahwa air aman untuk dikonsumsi manusia. Fasilitas pemurnian air mengambil keuntungan dari penambahan bahan kimia yang akan beraksi dengan mengendapkan pengotor dalam air. Kemudian air yang sudah murni dapat disaring dari padatan yang mengandung kotoran. Nah, ciri keempat yaitu menghasilkan gas. Misalnya, lubang-lubang kecil di dalam potongan roti. Rongga di dalam roti ini menandakan zat yang mengembang, seperti soda kue bereaksi dengan bahan asam pada roti membentuk gas karbon dioksida. Gas inilah yang membantu roti mengembang. Nah, ciri kelima yaitu emisi cahaya. Ada banyak reaksi kimia yang menghasilkan cahaya, misalnya menekuk lipstik. Ketika lipstik diketuk, reaksi kimia hidrogen peroksida dan oksalat benzoik ester menghasilkan cahaya. Nah, kemudian yaitu jenis-jenis reaksi kimia. Pertama yaitu reaksi pembakaran. Reaksi yang ini dapat diketahui sebagai reaksi menyusun ulangan atom-atom, ditandai salah satu reaksinya adalah oksigen. Artinya, reaksi pembakaran merupakan reaksi kimia suatu zat dengan oksigen. Biasanya bereaksi lebih cepat disertai pelepasan panas sehingga muncul nyala api. Misalnya pembakaran metana. Kedua itu reaksi kombinasi, di mana dua atau lebih reaktan bergabung untuk membentuk satu produk tunggal.
Bentuk persamaannya yaitu A ditambah B menghasilkan AB. Reaksi kombinasi juga dikenal sebagai reaksi sintesis. Contohnya yaitu 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Ketiga yaitu reaksi dekomposisi, yaitu merupakan reaksi kebalikan dari reaksi kombinasi, di mana satu senyawa terurai menjadi dua atau lebih senyawa. Bentuk persamaannya yaitu AB menghasilkan A ditambah B. Reaksi di mana senyawa terurai karena pemanasan. Nah, contoh reaksi dekomposisi yaitu 2H2O2 menghasilkan 2H2 ditambah O2. Reaksi keempat yaitu reaksi perpindahan. Reaksi kimia di mana unsur yang lebih reaktif menggantikan unsur yang kurang reaktif dari larutan garam. Bentuk persamaannya yaitu A ditambah BC menghasilkan AC ditambah B. Reaksi perpindahan juga disebut reaksi substitusi. Contohnya yaitu Cu tambah 2Ag NO3 menghasilkan CuNO32 ditambah 2Ag. Nah, kelima yaitu reaksi perpindahan ganda. Reaksi perpindahan ganda terjadi di mana ion dipertukarkan antara dua reaktan yang membentuk senyawa baru. Bentuk persamaannya seperti Ab ditambah Cd menghasilkan Ad ditambah Cb. Reaksi perpindahan ganda juga disebut reaksi metatesis. Contoh reaksi perpindahan ganda yaitu 2Kl ditambah PbNO32 menghasilkan 2KNO2 ditambah PbL3. Nah, itulah sedikit penjelasan materi tentang reaksi kimia dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.